Yang kedua, tidak berdosa juga menggibah atau mengumpat, misalnya seorang perempuan ataupun seorang orang laki-laki, ya dah. Minta kejelasan hukum dalam fatwa, dalam kejelasan hukum. Misalnya macam ini, seorang suami ya yang pelit, yang kikir, medit nih wong Jawa nih karane, ya dah, terhadap istri dan anaknya sendiri, pemalar. Nah, lalu si perempuan tadi mengadukan kepada, artinya ya kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah lah, ya, kepada hakim kalau sekarang ada, kepada ke pengadilan lah, kepada KUA lah nyamannya itu, mengadukan kepada KUA. Lalu beliau, istri tadi menceritakan, hakim katanya kan, ini kebahasanya, aku nih belanja kurang, ya dah, kebutuhanku sehari-hari ini kurang dicukupi suamiku. Suamiku nih asik main judi aja dia, asik main perempuan aja dia, jadi nafkah aku sama anak aku tuh kurang. Semestinya cukup aku anak dengan anak aku dengan aku sendiri ini sekurang-kurangnya sehari itu 100.000. Kadang kasihnya 50.000 cuman, kadang seharian tak balik, besok pagi balik. Mengadukan misalnya. Lalu si istri tadi menceritakan aib-aib suaminya. Nah, maka si istri tadi tidak berdosa juga menceritakan aib istri karena kelalaian istri dalam tanggung jawab. Itu. Ini sebahagian kan. Lalu kata istri, bagaimana ya hakim kalau duitnya ini kucuri, jabininya tadi aku curi untuk mencukupi kebutuhanku tadi. Lalu hakim memutuskan itu harus saja bagi kau mencuri, tidak berdosa. Macam itu. Tetapi kalau istri tadi dicukupi suaminya, misalnya kebutuhan dia berapa, 100.000, ini duit 100.000, ya dah. Misalnya nafkah zahir batin dipenuhinya, memang pekerjaannya main judi, tapi dah. Lalu istri mengambil duitnya tanpa bicara, itu dikatakan maling tuh. Dikatakan maling tuh. Jadi jangan mengambil duit suami, walaupun pekerjaan suami itu artinya ya tak ada diri dari Allah lah, cuman dia cukup, di rumah tuh fasilitas cukup, nah ke pasar Honda ada, mobil ada, belanja cukup, ya dah. Tapi masih juga ngambil, sekalipun punya suami sendiri tapi dihukumkan mencuri. Makanya, tapi kalau yang tadi belanjanya kurang, lalu dia mengambil uang secukup dia kebutuhan sehari itu, berdosa tak? Tidak. Itu. Nah, dan berdosa tak istri menceritakan aib suami? Tidak. Itu namanya gibah juga, tapi harus bagi dia mengadukan kepada hakim, dan hakim nanti memanggil si suami tadi. Diberikannya lah nasihat supaya terjadi wa ashiruhunna bil ma'ruf tadi, ya. Timbul kasih yang dua sudah, ya. Nah, makanya dalam agama Islam itu sudah diatur, ada kawin itu hukumnya wajib, ya ada, kawin itu hukumnya wajib. Macam mana supaya wajib itu? Kemampuan zahir dan batin ada, ekonomi memadai, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, cukuplah zahir dan batin itu cukup. Andai kata dia tidak kawin, ini bisa mengakibatkan perbuatan zina, maka hukumnya wajib dia kawin. Wajib dia kawin tuh, tidak kawin berdosa nanti. Itu wajib dia kawin, ya dah. Makanya kalau orang Banjar bilang ini syarat kawin ini apa katanya? Waras, karas, beres. Asa waras, karas, waras, karas, beres, ya dah. Artinya waras tuh orangnya normal, ya dah, punya kemampuan. Waras tuh akalnya sehat, punya kemampuan. Waras. Karas tuh barang tuh. Kalau barang tuh lintok jangan kawin juga. Ya dah.
Baras itu artinya kebutuhan rumah tangga. Nah, itu orang Banjar bilang itu syarat kawinnya waktu deh waras, karas, baras katanya. Nah, tapi di agama itu, itu wajib hukumnya menikah. Nah, wajib hukumnya menikah. Kemudian ada juga sunat. Sunat nih dia punya kemampuan. Zahir dan batin mampu. Cuman andai kata dia tidak kawin, ya dah. Andai kata dia tidak kawin, tapi dia tidak melakukan perbuatan zina, itu harus saja. Cuman kata Rasulullah, laisa minni, itu bukan golongan umat saya, kata Rasulullah. Maka berkawinlah katanya. Ini dah. Nah. Maka Al-Quran menyindir, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, itu kan arahnya ke sana bagi bahannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu ma'ruf dengan baik. Dengan baik itu penafsirannya, istri jangan disakiti dengan ucapan, badannya jangan disakiti dengan pukulan. Itu yang disebut dengan ma'ruf tuh ya dah. Jadi kalau hendak kawin tuh dipikirkan dulu, jangan ma'ruf. Jadi di antara lain kewajiban suami itu kalau perempuan minta jangan marah. Setelah kita nikahi dia, nah kita dukhul dia, maka sang istri tadi dia berhak minta buatkan rumah. Walaupun 2 dapat segi 4, dindingnya hatap. Aku dulu habis kawin gitulah, buat rumah 2 dapat segi 4, itulah sebagian kamar tamu tidak boleh lebih dari 4. Kalau lebih daripada 4 terbuat ke kalambu. Kecil nian rumah 2 depa cuman. Dapur sikit ya dah. Bawahnya korongan hayam. Aku dulu kan belentik hayam, habis kawin itu belentik hayam 7 tahun. Mamanya buat cindol, anak 1. Bila tamu 4 kami tampung. Kalau lebih dari 4 cukup tak ke kalambu. Paksa ngantri masuk ke rumah saya. Jadi hak dia. Kalau bisa kita berkawin tuh jangan sampai dia minta buatkan rumah. Maka kata guru kami, kalau kawin itu, ingat nih pesan guru saya tuh. Kalau kawin itu katanya jangan sampai terjadi masalah dengan keluarga bagian para rumah, cepat-cepat pindah. Itu kasih sayang, keakraban pasti terjalin lama. Tapi kalau kita diam roh mintuha sampai beranak sampai bercucu di situ terus, nanti pasti ada masalah. Kawan saya cerita, aku katanya nak pindah, dimarahi mertua sayang dengan aku katanya kan. Iyalah kau ustad kata kan, kau ustad sayanglah katanya. Mertua tuh memang suka dia dengan ustad tuh kan. Kalau di Banjar dicari inian, ustad nih jadi minanto ditawari katanya. Tapi dia yang cerita kan. Cuman katanya di rumah tuh kok kada nyamannya sedikit katanya. Adalah abang ipar tuh sedikit katanya. Kalau aku lambat bangun, mana sawah atau bangun kalau sudah sawah. Disambutnya sawah katanya ular sawah. Ke masjid rajin tapi di rumah or guring terus. Itu katanya telinga aku udah tahan, akhirnya aku pindah juga katanya nyewa rumah. Tapi dengan mertua tuh baik. Cuman abang ipar tadi nyambut aku ular sawah katanya. Jadi kata guru kami jangan lama-lama rumah mertua tuh. Aku habis melahirkan 40 hari aku pindah, nyewa aku rumah pindah. Dia di rumah aku kada tahan juga. Makanya kita mau kawin itu siap-siapkan buat rumah walaupun kecil, dinding hatap terserah lah. Kalau istri setia dia ikutlah, dia ada milih dari rumah macam mana, yang penting hatinya bahagia. Orang-orang tua dulu tanyalah, habis kawin mana ada diam rumah mintu halawalawas, dia pasti buat rumah dewe, berdikari dewe, tahu rasanya berapa beras, berapa acan, berapa asam tuh tahu dia. Itu makanya kalau kawin istri boleh haknya minta buatkan rumah. Yang kedua minta belikan pakaian. Jadi jangan marah kita kalau dia setahun 2 kali minta baju, lebaran haji, lebaran puasa, pergi pengantin itu perlu baju baru. Jangan bini kita dibilang orang macam foto, macam gambar ya, kasana sini baju kuning terus. Jadi dia berhak minta baju. Kemudian pakaian, hak dia tuh ada boleh marah kita. Makanan tuh janganlah ikan keladi terus dengan ikan asin ya dah. Sekali-kali ikan bawal, sekali-kali gerut, sekali-kali hundang galah, ikan asin terus. Minta dia yang lain, minta belikan makanan durian, rambutan, jeruk, itu hak dia minta tuh. Lalu kita belikan.
kalau kita ada duit. Makanya perempuan itu perlu mengaji agama tuh perlu. Jangan minta terus taunya awak sehari dapat di 50.000 40.000, dia minta ikan gerut 80 sekilo. 3 hari ndayong becak baru sekilo gerut, makan sejam cuman selesai. Ada ada juga pengetahuan. Makanya ada namanya ada pengajian babul napakah tuh ada perempuan. Jadi perempuan itu kewajibannya makan sehari cukup, ya dah, pakaian secukupnya. Kata Kiai Imran, pakaian perempuan ini sekurang-kurangnya, kewajiban suami itu ngasih perempuan itu 7 lembar pakaian katanya. 7 lembar, ya dah, 7 lembar tuh. Kataku pakaian bini aku 2 lemari ada. Banyak ada. Allah. Makanan, pakaian, pendidikan. Nah, pendidikan tuh kewajiban kita. Lalu kalau kita tidak bisa mendidik dia masalah ilmu fikih, masalah ilmu tauhid, masalah ilmu tasawuf, tidak bisa mendidik, nah maka wajib suami ini mengantar kepada orang yang mengajarkan itu. Atau tidak mengantar, wajib mengizinkan dia belajar. Berdosa hukumnya suami melarang istrinya pergi pengajian. Berdosa suami itu, karena kewajiban dia yang mengajar tuh, karena dia bisa, maka disuruhlah hadir di majelis ilmu dan di majelis zikir. Itu masalah pendidikan dah. Jadi saya cerita dikit. Istri saya ini kan punya anak halus, masih anak halus lah, belum bisa dibawa orang ramai, ya nangis, dia kadang-kadang macam-macam lah. Jadi di sana kan orang Jawa banyak, jadi dia selama punya anak kecil tuh parailah pengajian, ikut pengajian nih parai. Jadi kata Jawa-Jawa sana, dia nak pegian tuh kan dia ngumpul depan rumah tuh, nak pegian tuh ramai bang, 2 RT itu rumahnya hampir 200 rumah lebih sekarang nih. Begilir tuh. Jumat pagi itu saya pengajian begilir dari 2003 sampai sekarang. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, lebih dari 200 rumah tuh. Begilir teruslah. Jadi istri saya ini tidak ngaji lah dia, karena anak halus tadi kan payah. Jadi orang Jawa tuh dia penaklah orang ngaji aja. Suaminya ustadz dinyakan, nyamanlah dia ada ngaji, dia bisalah nanti aja buka kitab nang kamar berduduaan, ya kan, dia aja orang tadi nyaman aja ngaji di rumah berduduaan katanya. Aku dengarlah, aku belum tahu, aku dengarlah di balik dia cerita-cerita tuh orang Jawa tadi, penaklah dia aja buka kitab ngaji piambaan, maksudnya ngaji itu sorangan nyaman nyaman bininya, ada yang ganggu aja. Karena anaknya guring nyaman lah buka kitab berduduan dalam kamar aja. Dalam hati aku aja kok seumur hidup aku dosa buka kitab dalam kamar berduduan, buka nang itu tupangnya aku buka. Malah lain kata aku. Jadi walaupun bini ustad kalau dia ikut ngaji, walaupun gurunya ustad seumur hidup tidak pernah membacakan kitab bini itu berduduan, tidak pernah. Entahlah ustad lain, aku tidak pernah bukakan kitab itu, tidak pernah. Kalau dia tidak ngajilah. Maka di sebelah rumah saya tuh sekarang ada majelis namanya Majelis Ar-Raudhah. Itu lama sudah dibuka, dulu di rumah pindah ke sebelah. Majelis Ar-Raudhah itu kalau pagi minggu laki-laki perempuan tuh kumpul minggu pagi. Makanya saya sering diajak ustaz-ustaz sana untuk baiker subuhan itu saya tidak bisa, karena ba'da subuh tuh jam 6 kurang 10 menit saya sudah mulai bacaan sampai jam 6.30 saya bubar. Itu laki perempuan itu ramai. Kemudian istighasahan malam Jumat nanti. Malam Jumat itu namanya istighassah kelewonan. Jumat kelewonan itu penuh majelis tuh. Jadi rumah saya beli rumah warga 2, saya jadikan 1. Itu di situ ada. Jadi sampai ke mana melayaunya nih. Jadi pendidikan tadi ada. Pendidikan. Kalau kita mau punya istri yang kelima, perhatian. Jadi istri ini sekali-kali perlu juga perhatiannya dah. Itu namanya orang yang menggibah suami sendiri, ya, tidak berdosa,
karena apa tadi? Kekurangan belanja. Yang ketiga, tidak berdosa juga ya membuat orang takut karena su'ul adab. Tidak berdosa toh. Apa maksudnya? Buruk kelakuan. Misalnya gini, kita menyukai seseorang, mungkin perempuan lah yang hendak kita kawin ini, kita share betul karena bini kita yang lama meninggal. Anggaplah kita duda duda keren, ya dah. Anggaplah kita duda keren. Misalnya kan orang yang berduit, ada perempuan tuh cantik misalnya. Lalu kita tanya dengan seseorang yang dekat rumahnya lah, ya. Jadi kata yang Doren tadi, perempuan yang dekat rumah kau tuh bagus dak? Kata kita tadi, kita pengen, tapi kita tidak langsung bertanya kepada dia atau keluarganya. Jadi kalau menginginkan sesuatu orang lain atau ingin tahu dengan orang lain itu tanya dengan kawannya atau tanya dengan samping rumahnya. Lalu kita bilang yang sebenarnya, ya dah. Itu yang disebut dengan qulil haq walau kana muran. Katakan yang sebenarnya tuh sekalipun itu pahit didengar oleh yang nanya tadi. Lalu kita bilanglah, setahu saya, katanya kan, setahu saya dia tuh kawin sudah 3 kali kawin, 3 kali cerai, 3 ada lakinya gitu. Tahu orang-orang mana? Orang-orang berduit semuanya laki-lakinya tuh, katanya kan 3 kali nikah sudah 3 kali cerai, katanya kan. Dengar-dengar dialah yang ceraikan, bukan lakinya, katanya. Waktu dia berduit dia baguslah, lakinya bangkrut ceraikannya, katanya. Lakinya bangkrut ceraikannya, katanya kan. Kata yang samping rumah tadi. Kemudian kau tengok beberapa bulan terakhir nih datang laki-laki ini lain, malam minggu ini lain, malam Jumat lain terus yang membawa, katanya. Aku tak tahu, tak jelas juga perempuan tuh. Itu sebenarnya menggibah dia, itu berdosa itu. Tetapi karena yang ada menanyakan ingin menjadikan istri, lalu menggibah tadi, hukumnya harus tidak berdosa dia. Karena nanti kalau tidak dibilangkan, ini laki yang keempat karena ceraikannya nih. Ini itu. Itulah. Jadi buku-buku ini ada juga anunya, ya dah. Jadi itu kalau sudah itu namanya disebut dengan qulil haq. Memang kita katakan benar macam itu, saya lihat kan, walaupun pahit. Kalau tidak saya ceritakan, yang duda tadi melamar dia, ya dah, nanti bangkrut ceraikannya lagi. Memang ada perempuan, tapi lama sudah ada perempuan itu, tapi tak sebut namanya lah, ya dah. 13 laki, Pak, 13 laki. Coba. Tapi sekali beliau mau meninggal itu payah nyebutnya sudah, ya dah. 13 laki, juga, ya dah. Itu. Jadi boleh kita menceritakan aib membuat orang takut, ya, namanya su'ul adab, ya dah. Mana tahu nanti yang lain ini bertetangga dengan ini. Demikian pula laki-laki, ya dah. Misalnya ada orang perempuan yang keluarganya yang pengen dengan laki-laki tetangga kita, macam mana laki-laki itu? Kata kita tahu, Bang, ya dah, kawan hari-hari. Betul lah, berkopiah haji tiap hari, katanya. Tapi malam kopiah hajinya pacol, katanya. Kalau malam pacol dia kopiah hajinya. Gawe dia belacak lah di ujung sana. Kita boleh membilangkan kalau membuat takut orang lain, artinya kalau dia menyatu dengan itu akibatnya jadi boleh kita menceritakan aib yang sebatas kita tahu, tidak berdosa, katanya, harus saja. Dan yang keempat, tidak berdosa juga menceritakan, yaitu orang Islam yang menzahirkan kejahatan di muka umum. Tak berdosa kita. Dia mengumbar
kemaksiatan itu di muka umum kita sebut, tidak berdosa kita, ya dah. Nah, misalnya macam mana? Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang memelihara mata, ya dah. Nah, innan nazara ila mahasinil mar'ah, memandang kepada lekuan-lekuan perempuan, ya dah. Perempuan tuh pakai apa namanya mereka? Pakai apa? Ketat tuh, pakai celana ketat tuh, legging itu. Pakai legging, ya dah. Ada ketat nian, sama tubuhnya yang berjalan, ya dah. Ada itu, atau apa namanya, artis lah, katakanlah artis dia ya dah. Diumbar-umbarnya aurat di TV itu, se-Indonesiaan orang melihat. Maka kita tidak berdosa menyebut inol itu goyang goyang bor apa bergoyang, eda. Bergoyang apa goyang bor. Aduh, inol itu minta mantapnya kita ada, itu besar dosanya kita. Itu udah berdosa kita karena apa? Apanya diubarnya ke muka umum. Itu ada. Nah, jadi apa namanya? Itu. Nah, di apa, kayak apa, bagus juga katanya kalau badan tuh macam gitar ya dah, kayak gitar ya. Ini macam lurus aja katanya. Macam kuda nil. Jadi menambah-nambahi sebutan tuh. Cuman gara-gara dipakai baju ketat tadi, mulut kita tersebut berdosa deh kita menyebut ida. Atau mengumbar aurat, ya dah, auratnya dibukanya pakai kebaya lah, cuman jahitannya sampai tang sini ya kelihatan. Kita sebut anak siapa tuh, aduh katanya terlewat nih gini ya, udah berdosa karena sengaja diumbarnya melihatkan auratnya itu. Ada itu udah berdosa juga. Makanya saya kemarin cerita waktu menahan mata itu, kalau di Bandar Soekarno Hatta tuh, itu di ruang tunggu tuh tak bisa dah nengok tempah perempuan tuh, tak bisa dah nengok, ya dah. Apa besisir lah situ tuh. Aku sengaja pakai kacamata hirang. Aku kadang-kadang tak boleh juga lah, ya dah. Aduh, payah nian. Jadi tersebutlah aurat di ruang tunggu tuh berdosa dah kita. Tidak, karena memang dipamerkan nian, disengaja nian. Cuman awak malu cuman mandang, tapi kalau kacamata hirang kan orang tidak nampak kalau kita mandang. Pada mandang juga lah sikit-sikit. Aduh, payah betul ya. Nah, yang kelima, tidak berdosa pula mengumpat. Seorang mengadu kepada raja, ya dah. Nah, kepada penguasa misalnya. Ya. Ke raja, kalau dulu raja, kalau sekarang kepada penguasa, atau kepada kepala desa, penguasa juga tuh, atau kepada RT, penguasa juga, atau kepada bupati, penguasa juga, atau kepada gubernur, namanya penguasa juga, atau kepada presiden, namanya penguasa juga, mengadu. Macam mana apa namanya pengaduannya? Misalnya, Pak, kita nyakan misalnya, enggaklah di desa, kita mengadu kepada desa. Pak, katanya, kita kan, saya lihat bangunan di desa itu tidak sesuai dengan rapnya, Pak. Yang bekerja ini, kepala tukangnya ini. Rapnya sebenarnya, Pak, saya lihat besinya besi 14. Tapi kau lihat, saya lihat sendiri, Pak, ukurannya besinya besi 10 cuman. Cincinnya katanya besi 8. Tapi cincinnya cuman besi 6. Yang kerja ini, tukangnya, pengawasnya ini, pemborongnya ini, katanya nih kan. Nah, apa namanya, semennya direncanakan itu 4.000 sak, tapi aku tengok notanya cuman kurang dari segitu. Cerucuknya, Pak, gitu, itu perencananya 3.000 batang cerucuknya tuh. Tapi saya yang lihat-lihat terus, Pak, saya ini orang biasa, saya lihat-lihat najaknya tuh keluarga saya, Pak, saya hitung cuman 2.000 cuman, Pak. Itu pada rencana 3.000 tuh, Pak. Nah, kita buka aib orang-orang semuanya itu menurut ilmu tasawuf ini tidak berdosa, Pak.
Itu makanya lahan bagi LSM dan pertawan tuh lahannya tuh. Membuka itu berdosa dan dia tidak berdosa karena hukumnya ada. Tidak berdosa membuka aib kepada pekerja seperti itu tadi. Tak berdosa dia karena di sini dikatakan seorang yang mengadu kepada raja, kepada penguasa kan, mengatakan ini, tapi dia memang sanggup bersumpah, sanggup tapi artinya mengeluarkan perkara yang buruk itu tuh dia tidak berdosa, tapi harus saja tidak mendapat pahala, ya dah. Itu. Jadi supaya paham dengan hukum tuh. Jadi jangan kadang-kadang kita kan dikit-dikit wartawan salah, dikit SEO salah kata. Mungkin dia ngungkit tuh ada juga dasar-dasarnya dah. Dasarnya inilah yang mengungkit itu tidak berdosa dia, ya dah. Itu apa namanya itu hukum. Kita ini kan berbicara hukum, tidak berdosa dia. Nah, kemudian daripada fudulul kalam tadi juga menimbulkan daripada ketawa, bergurau, ya dah. Akhirnya daripada fudulul kalam itu membuat juga bergurau. Nah, membuat orang lain ketawa. Lalu Nabi bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haq. Aku, kata Nabi, tidak melawak. Aku tidak bergurau, tetapi orang saja yang ketawa. Aku berkata, tidak berkata kecuali yang benar. Lalu Nabi waktu itu bergurau-gurau, tapi padahal Nabi itu tidak bergurau, cuman yang mendengar ketawa. Apa kata Nabi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ajuz. Ya, kata Nabi, tidak masuk surga orang tua. Akhirnya sedihlah orang tua tuh. Orang tua-tua tuh sedih. Ajuz tuh orang-orang tua, sedih. Lalu Nabi menyambung kalimat yang tadi. Kata Nabi, orang yang masuk surga itu sekalipun umurnya di dunia 100 tahun, ia tuha terlihat, tapi setelah masuk surga itu muda seperti 20 tahunan. Baru orang-orang tua itu tertawa. Nabi itu sebenarnya tidak membuat orang tawa, tapi bicara benar, tapi orang jadi ketawa, ya dah. Yang kedua cerita Gus Dur tuh lagi muda sudah wali katanya. Kan kemarin sudah saya ceritakan, ya dah. Gus Dur tuh ditempeleng bininya pakai sandal, masih senyum dia, ya dah. Minta duit masih dikasihnya duit lagi. Itu hebatnya dah. Itu Gus Dur tuh. Wali sudah, kata Kiai Hasan Basri dah. Masih wali itu. Jadi Gus Dur ini di dalam perjalanan sama kawan-kawannya lah, sama guru-guru lain, di perjalanan tuh katanya kan pas hari nisfu Sa'ban. Orang yang puasa nisfu Sa'ban itu katanya pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Itu ya. Jadi Gus Dur ini dalam perjalanan pas tang hari ketemu rumah makan. Kata Gus Dur, "Per, stop. Nggak mampir dulu. Aku mau makan," kata Gus Dur. Ya dah. Jadi kata kawannya, "Ngapa Gus? Tak ada puasa sampai habis, kan setahunan kita dapat pahala." Kata Gus Dur, "Ndaklah, aku ambil setengah tahun jelas puasa," katanya. Jadi puasanya cuman dari jam habis subuh sampai jam 12, aku ngambil setengah tahun, kata Gus Dur. Itu gurauan juga, ya. Tapi orang ketawa dengan pola pikir dia tan puasa. Pertama tidak diwajibkan puasa karena musafir. Kata kawannya, "Kita sekarang puasa sehari tahan enggak lah," katanya. "Aku ngambil setengah tahun aja," katanya. Puasa setengah hari. Itulah gurau-gurau, tapi gurau-gurau itu ada pelajaran-pelajaran tersendiri, ya. Nah, ada. Jadilah sudah, ya. Aku ada janji dengan dokter itu obat habis. Sakit asam urat kumat, ya. 2 hari sudah sampai sini, jadilah ya sedang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.